Shalom, saudara-saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Memiliki hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang bersih, apakah penting bagi Allah? Kita akan membahas khotbah Yesus di atas bukit yang dicatat dalam Matius pasal 5. Dan kali ini kita hanya akan membahas ayat 8 dari Matius pasal 5 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ternyata memang memiliki hati yang kudus, tulus, murni, bersih adalah penting. Karena hanya mereka inilah yang disebutkan oleh Yesus akan melihat Allah. Oh, saudara yang kekasih, melihat Allah adalah satu keistimewaan. Melihat Allah adalah satu kesempatan yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan oleh semua umat percaya, agar mereka bisa melihat Allah muka dengan muka. Nah, kenapa ini penting? Mari kita lihat lebih dahulu apa sih atau bagaimana sih keadaan hati manusia itu. Mari kita baca Yeremia pasal 17 ayat 9 yang berbunyi begini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ada ungkapan yang mengatakan, sedalam-dalamnya laut tetap masih dapat diduga. Tapi kedalaman hati seseorang, siapakah yang dapat menduganya? Tidak ada. Hanya Allah saja yang mengetahui isi hati saudara, isi hati saya, dan isi hati siapa saja. Hanya Allah yang sanggup membaca hati. Matius 12 ayat 34 berkata begini. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Memang banyak kali apa yang kita pikirkan di dalam hati, dalam pikiran kita, itulah yang kita ucapkan. Jadi, untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang tulus, perkataan yang murni dan kudus, kita harus memiliki hati yang murni, kudus, dan tulus. Agar supaya apa yang keluar dari mulut kita memang juga sejalan dengan apa yang ada di hati kita. Pertanyaan kembali, mengapa ini penting? Mari saya beri saudara contoh kenapa ini penting. Kita pergi ke perjanjian lama, ke cerita Allah memilih raja yang baru bagi bangsa Israel setelah Saul ditolak sebagai Allah karena penolakannya akan Allah. Allah mengutus Nabi Samuel untuk pergi ke Bethlehem, bertemu dengan Isai, lalu mengurapi salah satu anak dari Isai. Lalu kita tahu ceritanya. Ketika Samuel melihat anak-anak Isai yang perawakannya cukup baik, mungkin kekar, tinggi, gagah, kuat, melihat dari luar, Samuel berpikir, ini dia figur yang cocok untuk jadi raja. Jadi ketika Abinadab keluar, Samuel berpikir, ini mungkin yang harus diurapi. Tapi Tuhan katakan, no, bukan dia. Lalu yang berikut dipanggil Syama. Tuhan juga bilang, no. Lalu Tuhan meminta Samuel untuk menanyakan kepada Isai anak-anak yang lain. Jadi keluarlah yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semuanya ditolak. Meski mereka memiliki perawakan yang baik dari luar. Secara luar mereka ini sempurna secara fisik. Lalu Allah justru memilih seseorang yang dari penampilan luar tidak menunjukkan sebagai seseorang yang ideal. Kalau begitu dalam memilih seseorang yang melayani dia, apa kriteria yang Allah pilih, yang Allah mau? Mari kita baca 1 Samuel pasal 16 ayat 7, ayat yang sangat dikenal oleh orang-orang percaya. Ini kata Alkitab. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah.
Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara yang kekasih, hati adalah karakter. Karena dari hati terpancarlah juga karakter kita. Nah, di Matius pasal 5 ayat 8, kata kudus ini datang dari bahasa Yunani kataros, yang diterjemahkan sebagai purity, atau murni, yang kita dapatkan kata kudus, murni, bersih. Nah, kata ini digunakan untuk membersihkan semua perasaan jelek sehingga yang tersisa hanyalah perasaan atau pikiran yang bersih. Dan dalam Alkitab kata ini selalu digunakan untuk membandingkan antara pakaian bersih dan pakaian kotor. Air bersih dengan air yang kotor. Prajurit yang bersih tentunya berbicara tentang moralnya. Prajurit yang bersih dan prajurit yang memiliki karakter yang memiliki celah atau yang bercelah atau yang tercela. Ini juga kata yang digunakan untuk membedakan darah yang bersih dan darah yang kotor. Itu kata ros di Matius pasal 5 ayat 8. Sekarang mari kita lihat konsep kekudusan bagi orang-orang Yahudi. Tentu saudara tahu siapa orang Yahudi ini. Orang Yahudi adalah orang-orang yang mementingkan penampakan luar. Itu sebabnya tidak heran satu kali Yesus berkata atau menegur mereka dengan keras dengan mengatakan mereka ini katanya seperti kuburan yang berlabur putih, terlihat bagus dari luar, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah tulang benulang yang busuk. Pengertian kekudusan bagi orang Yahudi adalah eksternal, mereka sangat ketat dengan bagian-bagian luar. Kalau saudara masih ingat, dalam atau setiap hari Grafirat tiba, para imam-imam yang melayani, mereka harus membasuh atau membersihkan seluruh tubuh mereka sebanyak 5 kali, dan juga membasuh atau mencuci tangan serta kaki mereka sebanyak 10 kali. Karena mereka sangat menomorsatukan external appearance. Saya ingat dulu, karena saya dibesarkan di keluarga yang sangat sederhana, bisa dikatakan keluarga yang miskin. Jadi hampir setiap hari kami harus ke kebun, lalu membawa makanan atau bekal kami sendiri. Setiap kali kita makan, saya ingat betul kami jarang cuci tangan. Karena sudah lapar, tidak ada air di sekitar. Kalau ada air ya kita cuci tangan seadanya, tapi kerap kali atau banyak kali kita tidak cuci tangan saat makan. Kalau boleh saya bertanya kepada saudara, mana yang lebih baik? Memiliki tangan kotor tapi hati bersih, atau memiliki tangan bersih tapi hati kotor? Mana yang lebih baik? Nah, saya menunggu komentar saudara di kolom komentar. Menurut saudara kira-kira mana yang lebih baik? Memiliki tangan kotor, hati bersih, atau memiliki tangan bersih tapi hati kotor? Well, mungkin saudara mungkin saudara menjawab, ya pendeta mungkin lebih baik adalah tangan bersih, hati bersih. Tapi karena pilihannya hanya 2, saudara boleh kira-kira menolong saya memilih mana yang lebih baik. Tentu saya memilih lebih baik tangan kotor tapi hati bersih. Nah, saudara tentu kenal 2 macam buah yang saya akan sebutkan ini. Buah kedondong. Buah kedondong itu licin di luar, terlihat mulus di luar, tapi ketika saudara lihat di dalamnya itu kasar, seperti tidak berduri tapi kasar, dan berlawanan dengan kulit luarnya yang licin dan mulus. Apakah hati kita seperti ini? Apakah hati saudara adalah hati kedondong yang terlihat indah atau mulus di luar, tapi di dalam saudara ternyata adalah orang yang tidak pengasih, tidak pengampun, kasar, dan lain sebagainya? Lebih baik
memiliki hati durian. Terlihat kasar di luar, tapi di dalam ketika dibelah, wah enak. Saya paling suka durian. Meski luarnya itu kasar, tapi di dalamnya itu sangat nikmat, manis, dan wah, buah yang paling enak. Oke? Mari kita bandingkan konsep kekudusan yang Yesus ajarkan dan apa yang orang Yahudi ajarkan. Saudara yang kekasih, Yesus tidak mengecam atau tidak menentang tradisi cuci tangannya orang Yahudi. Tetapi yang ia kecam adalah kebiasaan atau sikap orang Yahudi yang meninggikan tradisi lebih daripada ajaran Allah atau lebih dari Alkitab, bisa saya katakan. Itulah yang Yesus tentang. Karena bagi Yesus, hati itu lebih penting daripada apa yang ada di luar. Kenapa? Matius pasal 15 ayat 19 berkata begini. Ini kata Yesus sendiri ini saudara ya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi khotbah Yesus di atas bukit, khususnya berbicara tentang hati, khotbah Yesus ini bagaikan air yang murni yang belum bercampur dengan hal-hal yang lain. Seperti air jernih yang masih pure, masih murni, dan tidak bercampur dengan kemunafikan, sekularisme, politik dunia, kebusukan, dan lain sebagainya. Saudara bisa tambahkan hal-hal yang lain yang negatif. Nah, mari kita lihat komentar dari para penulis-penulis Bible Commentary, yaitu yang pertama Barnes. Menurut Barnes, kata hati yang ditemukan di Matius 5 ayat 8 ini, menurut Barnes hati itu adalah motif. Jadi motif kita harus diluruskan, harus dikuduskan. Menurut dia, itu adalah motif, maksud, atau rencana, atau angan-angan. Jadi semua ini katanya harus kudus. Jadi motif kita, rencana, maksud, angan-angan harus suci agar supaya yang keluar juga adalah kudus. Lalu Matthew Henry menekankan bahwa hati itu adalah desire atau keinginan. Jadi keinginan juga harus dikuduskan. Itu perlu dilebur dalam kuasa Roh Kudus agar keinginan itu bisa, the desire kita itu bisa selaras dengan kehendak Tuhan. John Wycliffe, kalau saudara ingat John Wycliffe, salah satu reformer atau salah satu tokoh reformator, dia katakan hati itu adalah moral. Menurutnya moral itu kelihatan dari tindakan seseorang. Jadi sikap atau keadaan hati seseorang bisa dilihat dari tindakan orang itu setiap hari. Jadi kalau begitu agar tindakan kita benar dan lurus, maka moral kita juga haruslah lurus dan kudus. Saudaraku yang kekasih, mengapa penting memiliki hidup yang kudus? Jawabannya sederhana. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15. Lalu, hati yang kudus inilah yang akan memungkinkan kita, menyanggupkan kita untuk melihat Allah Juru Selamat kita itu. Saudara, melihat Allah bukan berarti melihat Allah secara fisik atau dalam bentuk fisik. Melihat Allah berarti masuk dalam pengenalan akan Allah yang sepenuhnya. Melihat Allah berarti melihat kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan tidak ada niat untuk memutarbalikannya. Melihat Allah berarti masuk ke dalam persekutuan dengan Yesus dengan erat, dan ini hanya terjadi lewat relasi kita atau komunikasi kita secara konstan dengan Yesus setiap hari melalui doa dan melalui
mempelajari Alkitab. Saudara yang kekasih, hati yang kudus tidak perlu topeng. Kita tidak perlu bersembunyi di balik topeng kita untuk menjadi orang yang baik atau terlihat kudus. Banyak orang berusaha berlindung di balik sesuatu, apakah itu jubah jabatan atau jubah kekayaan dan lain sebagainya, untuk menyatakan kepada orang lain bahwa ia adalah orang yang kudus. No, memiliki hati yang kudus tidak perlu topeng, karena kekudusan itu akan terpancar dengan natural, dengan alamiah, dan orang bisa melihat apakah kita mengasihi Yesus atau tidak. Sebagai penutup, saudaraku yang kekasih, apakah jenis hati saudara? Hati kedondong ataukah hati durian? Saudara sendiri yang menjawab. Saya berdoa, semoga saudara memiliki hati yang kudus, hati yang murni, hati yang bersih, karena dengan itulah kita dapat melihat Allah kita. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.